Udah ingetin. Oke, jadi kalau monografi itu apa namanya tadi, rincian data kan dan statistik di suatu wilayah. Nah, jadi kalau misalkan kalian ke desa-desa gitu, misalkan ke kantor kepala desa, nah biasanya tuh ada kayak table gitu, dia gede, table gede. Nah, itu biasanya tuh ada kayak berapa rumah di sana, atau biasanya kayak berapa kepala keluarganya gitu. Pokoknya intinya kayak data-data mengenai entah sumber daya manusianya, entah pemerintahannya, pokoknya itu tentang data yang menjelaskan tentang si daerah tersebut gitu. Nah, itu biasanya ada di kantor kepala desa atau kantor camat gitu. Nah, itu tentang data-datanya lah pokoknya disebutnya monografi gitu. Sorry banget kalau penjelasannya panjang lebar gitu ya. Nah, jadi bener ya jawabannya yang C, yaitu toponomi. Nah, kita lanjut nih ke nomor 2. Semakin dekat permukiman penduduk ke daerah rawa, semakin banyak penduduk terkena demam berdarah. Prinsip geografi yang digunakan untuk menelaah adalah, ayo cepat langsung jawab. Cepat jawab di chat. Ayo, kalian milih optionnya apa? Oke. Oke, kita bahas ya. Nah, kalau yang A itu berarti kan hubungan sebab akibat ya. Nah, itu kita simpan dulu. Nah, ini aku mau review ulang aja gitu ya. Nah, kalau misalkan, langsung aja deh jawabannya biar nggak lama-lama. Nah, ini jawabannya bener ya yang A. Kenapa A? Karena ini kan sebab akibat, di mana penyebabnya itu kalau misalkan si penduduk ini dekat daerah rawa nih, kan daerah rawa itu suka banyak nyamuk ya. Nah, nyamuknya itu biasanya banyak yang nyamuk demam berdarah. Kenapa? Karena di daerah itu tuh biasanya kayak lembab terus gelap gitu. Makanya si nyamuk tuh suka ada di situ. Nah, makanya dia karena sebabnya deket rawa gitu, maka akibatnya penduduknya nanti bisa terkena demam berdarah kayak gitu. Nah, terus untuk prinsip selanjutnya di sini kan ada prinsip deskripsi gitu ya. Nah, deskripsi itu kalau misalkan di pertanyaannya gitu ya, biasanya dia itu, kok pertanyaannya sih? Pernyataannya kayak di soalnya gitu ya. Nah, itu tuh kayak ada data-datanya. Kayak misalkan berapa jumlah korban, kayak misalkan banjir di daerah bla 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 yang menyebabkan 100 orang itu terluka, misalkan kayak gitu. Nah, itu ada sebuah datanya kan. Nah, datanya itu bisa menggunakan tabel atau pendeskripsian kayak gitu. Nah, itu dia masuknya ke prinsip deskripsi. Nah, terus kalau misalkan di korologi gitu ya, ini interaksi nggak masuk ya. Nah, korologi kan prinsip cuma ada 4 gitu, ingat-ingat lagi. Nah, terus kalau misalkan korologi, nah ini kan dia gabungan gitu ya. Nah, jadi di korologi ini harus ada kayak sebab akibatnya, terus harus ada datanya juga. Nah, selain datanya juga harus ada kayak dampak apa nih yang ditimbulin dari si fenomena itu. Kayak misalkan di suatu wilayah itu ada hujan, fenomena hujan gitu ya. Nah, itu hujannya itu berapa gitu, curah hujannya tuh berapa, apa sih satuannya? Ya pokoknya curah hujannya tuh berapa gitu, sesuai datanya gitu. Atau di jam berapa hujannya, kayak gitu. Terus juga dampak dari hujan itu tuh apa gitu, penyebabnya tuh apa gitu. Jadi harus lengkap kalau misalkan korologi. Nah, kalau persebaran itu berarti eh, ya penyebaran gitu. Jadi kayak misalkan penyebaran flora dan fauna di Indonesia kayak gitu kan, itu nggak apa namanya, nggak hanya di satu tempat kan, itu menyebar. Nah, itu contoh dari prinsip persebaran kayak gitu. Jadi ini udah bener ya pada jawabnya yang A gitu, yang interrelasi. Oke, lanjut. Kita ke... Iya, persebaran nama lainnya distribusi ya. Sama. Cuma beda beda penyebutannya aja, tapi artinya sama sih gitu. Nah, terus kita ke nomor 3. Banjir adalah gejala alam yang disebabkan oleh tingginya curah hujan, terbatasnya daya tampung sungai, dan buruknya penataan ruang wilayah. Gejala meluasnya banjir di permukiman merupakan interelasi antara objek geografi. Oke, benar. Kalian nggak terkecoh berarti. Jadi di sini kan kalau misalkan banjir kan itu udah ke air-air ya. Jadi
ya udah itu hidrosfer gitu. Terus di sini kalian harus lihat nih di sini gejala meluasnya banjir di permukiman. Nah, kalau di permukiman kan ini berarti masuknya ke manusia-manusia gitu. Nah, objek yang membahas tentang manusia di geografi itu namanya antroposfer. Jadi jawabannya itu ibaratnya kayak kalau kita kesimpulannya ambilnya gitu, air sama si manusia. Jadi objek geografinya itu hidrosfer sama antroposfer kayak gitu. Oke, keren-keren, udah pada bisa jawabnya. Nah, terus yang nomor 4 ini ada proses pembentukan patahan semangko di Sumatera lebih disebabkan apa nih kira-kira jawabannya? Katanya C, ayo yang lain. Coba jawab. Kira-kira apa jawabannya? Sebentar, sebentar. Sorry ya, bentar. Nah, kita bahas dari apa nih ada yang ngirimnya jangan di DM dong ke everyone aja. Nah, kita bahas dulu satu-satu, nggak satu-satu sih. Nah, jadi patahan semangko ini dia itu terbentuknya karena tumbukan antar dua lempeng tektonik. Nah, jadi lempeng mana aja nih gitu. Jadi dia tuh tumbukannya antara lempeng Hindia dan Australia, Hindia Australia dan benua Eurasia. Nah, mereka tuh saling bertumpukan. Nah, salah satu dari lempeng itu ke bawah gitu. Kalian tahu nggak sih yang kayak di foto-foto di Google kan kalau misalkan saling bertubrukan itu salah satunya ada yang ke bawah gitu kan. Nah, karena tabrakan si dua lempeng itu, makanya si patahan semangko ini tuh bentuknya menyerong gitu. Jadi ibaratnya kalau dalam istilah fisikanya gitu ya, menimbulkan dua komponen gaya gitu. Katanya sih kayak gitu kalau misalkan dalam istilah fisikanya. Tapi kalau misalkan orang geografi gitu ya nyebutnya ya salah satunya itu menjorok ke bawah gitu. Tapi intinya si patahan semangko ini terbentuknya itu karena tumbukan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Hindia Australia dan juga lempeng Eurasia. Benar nggak? Iya, benar. Nah, jadi si ujung lempeng Hindia Australia ini masuk nih ke bawah lempeng Eurasia, makanya terjadilah si patahan semangko itu. Kayak gitu, teman-teman. Jangan di DM dong. Oke, kita lanjut ya. Nah, erosi tanah di Parangtritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah apa? Kalau misalkan gumuk pasir. Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi kan erosi ini kan merupakan pengikisan tanah gitu ya di bagian-bagian tertentu. Nah, erosi sendiri ada beberapa jenis nih. Kita bahas yang pertama itu dari abrasi. Nah, kalau abrasi ini biasanya pengikisan tanah yang terjadi sama gelombang laut gitu. Nah, dia biasanya tuh kayak yang batu-batu itu loh. Nah, itu kan dia suka lama-lama terkikis kan karena gelombang lautnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ablasi, nah, ablasi ini pengikisan tanah oleh air, aliran air gitu. Dia biasanya sih di daerah sungai gitu. Terus kalau misalkan deflasi, nah deflasi ini pengikisan tanah oleh hembusan angin. Contohnya adalah angin laut gitu ya, yang berhembus dari laut ke darat itu bisa mengikis batuan dan juga pasir. Nah, si gumuk pasir ini terbentuk karena deflasi tadi, yaitu pengikisan tanah oleh hembusan angin. Jadi karena
apa ibaratnya tuh si erosi ini membawa pasir-pasir itu ke satu tempat gitu kan, karena makin lama makin banyak maka terbentuklah gunung pasir kayak gitu. Jadi prosesnya lama banget gitu karena kan ngumpulin ibaratnya kayak ngumpulin pasir nggak bisa langsung 1 jam 2 jam gitu kan, jadi waktunya lama. Nah ini jadi jawabannya devasi. Nah terus kalau misalkan eksarasi, nah, eksarasi ini yang S gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kata-kata eksarasi, terus pokoknya kayak XX gitu, itu udah bisa ketebak kalau itu S sih, kayak gitu. Nah, di ini biasanya gerakan S yang mencair atau biasa juga disebut gletser, kayak gitu. Contohnya itu air dari es yang mencair dari puncak gunung salju. Nah, dia itu akan mengikis permukaan gunungnya kayak gitu di sepanjang jalurnya. Jadi dia apa ibaratnya pas dia mencair itu dia ikut mengikis si permukaan gunungnya kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan tumbukan sama penunjaman sebenarnya sama aja sih. Cuman apa namanya? Ya sama aja sih pengertiannya, cuman kayak intinya sama-sama mendekat gitu loh, yaitu burukan penunjaman sama aja kok. Siapa nih yang nanya Kurin ya? Iya pokoknya sama aja kalau misalkan bukan sama penunjaman. Mungkin beda kalau di KBBI kayaknya beda ada bedanya, cuman kalau di geografi sih intinya sama-sama aja gitu kalau antara tumbukan sama penunjaman. Yang kata-katanya biasa dipakai ya antara tumbukan sama penunjaman kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanyain dulu aja ya. Sebentar aku harus absen dulu guys. Sorry banget, sorry banget. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu atau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanya dulu. Oke, aku udah absen. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya kalau ada yang kurang dipahamin atau apa-apa yang nggak dimengerti gitu ya, langsung tanyain aja. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Angka kematian bayi di suatu negara menunjukkan tingkat kualitas penduduk yang terkait dengan aspek. Nah, apa nih aspeknya kira-kira? Ayo jawab di chat. Oke, bener banget ya jawabannya yang B, tingkat pemenuhan gizi keluarga. Kenapa? Karena kalau misalkan, kok gini? Kalau misalkan si bayinya mati, berarti gizi di negara tersebut gitu ya, atau kualitas kesehatan di negara tersebut itu belum memadai. Makanya dilihatnya itu dari aspek pemenuhan gizi ataupun kesehatan. Nanti kalau misalnya nggak ada option tentang gizi, jawabnya kesehatan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya angka kematian bayi itu berarti berhubungannya sama kesehatan atau enggak pemenuhan gizi gitu deh. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, pemenuhan gizi ke kesehatan juga sama sih. Cuman kayak kalau nggak ada option itu, ya itu tadi kita. Semoga bisa dipahamin ya. Oke, udah pada keren, jawabannya bener. Nah, selanjutnya yang nomor sebentar. Oh, kalau misalnya prevalensi ini yang aku cari dari Google gitu ya, itu penyakit yang bukan penyakit, kayak faktor resiko dari sebuah penyakit gitu. Atau ini sebenarnya bahasanya rada berat sih. Proporsi orang yang berpenyakit dari suatu populasi. Mungkin kayak sebuah kayak apa ya bahasanya? Kayak populasi. Jadi tuh ada penyakit, tapi oh gini-gini, kayak misalkan nih,
di daerah Jakarta itu ada corona kan. Nah, itu dalam beberapa periode kayak gitu. Nah, itu namanya tingkat prevalensi penyakit. Gambarannya kayak gitu. Semoga dipahamin ya. Intinya kayak gitu, guys. Iya, kayak ada beberapa orang yang terjangkit penyakit di suatu daerah, tapi itu tuh dalam beberapa periode waktu kayak gitu. Oke, kita udah clear ya. Kita lanjut ke nomor 7. Faktor utama yang menyebabkan sering terjadinya gagal panen adalah apa, guys? Gagal panen. Wih, rame nih. Kayaknya kalian pada kekecoh semua deh. Soalnya yang benar bukannya A. Jadi yang benar tuh jawabannya yang D. Kenapa? Karena iklim itu kan jangka waktunya panjang kan. Maksudnya kayak iklim tropis, bukan iklim. Maksudnya kayak itu tuh nggak berubah secepat itu kecuali curah kayak cuaca. Nah, itu beda lagi kan. Nah, jadi yang lebih sering itu bibit tanaman non unggul. Kenapa? Karena kalau misalkan yang A itu kurang tepat gitu. Nah, kalau misal kecuali optionnya itu cuaca yang sering berubah gitu, itu baru benar. Nah, tapi kalau misalkan iklim itu kurang tepat kayak gitu. Nah, ini berdasarkan, ini kan soal TO ya, ini berdasarkan yang pernah aku bahas sama guru les aku sih, jadi semoga aja emang bener jawaban itu. Katanya ini berdasarkan penjelasan dia gitu ya. Jadi aku sih aku mikir-mikirnya tuh bener juga gitu. Tapi kalau misalnya ada pendapat lain mungkin boleh nanti kalian obrolin gitu di sini. Nah, kenapa kalau misalnya cuaca itu baru bener, karena cuaca ini kan kayak bisa berubah-ubah gitu ya, apalagi kalau misalkan cuacanya itu lagi ekstrim. Nah, itu bisa menyebabkan gagal panen. Nah, tapi di sini kan jawabannya bibit tanaman non-unggul. Kenapa? Karena kalau misalkan si bibit tanaman non-unggul ini nggak baik gitu ya, nah, dan nggak sesuai sama di kondisi lingkungan sekitarnya, nah itu juga bisa menyebabkan gagal panen. Nah, dari si bibit tanaman non-unggul ini, dia juga bisa dia berpengaruh sama si kondisi lingkungan sekitar itu kan. Nah, jadinya nantinya bisa menimbulkan atau bisa lebih mudah terserang hama karena bibit tanamannya itu non unggul gitu, kayak gitu. Jadi ibaratnya karena ini nggak bagus gitu ya, jadi lebih cepat terkena hama atau penyakit pada tanaman lah ibaratnya kayak gitu. Nah, terus selebihnya sih kayak serangan hama dan penyakit serangan hama lainnya itu pasti kalian udah tahu lah ya kalau misalkan ada faktor itu. Tapi di sini karena optionnya yang lebih ngecoh gitu ya antara A sama D, tapi di sini jawabannya yang benar itu yang D gitu ya. Karena kalau misalkan bibit tanaman non unggul itu ditanamin gitu ya, lebih condong ke gagal panen karena dia lebih mudah terkena hama, terus penyakit-penyakit tanaman, dan dia tidak mudah beradaptasi sama tanah yang ditaneminnya, ibaratnya kayak gitu. Bisa dipahamin nggak kira-kira? Semoga bisa ya, guys. Kalau aman ketik 1. Kalau enggak ya ketik 1 ya deh. Oke. Jadi di sini jawabannya yang D gitu ya. Karena kalau misalkan nggak unggul gitu ya, jadi gagal panen. Ibaratnya kayak gini, apa namanya? Enggak sih, udah terkepanjangan. Pokoknya kalian semoga bisa paham ya. Kayak kalau misalkan si tanaman itu aja nggak bagus bibitnya gitu ya, gimana mau menciptakan sebuah tanaman yang berkualitas gitu kayak gitu. Jadi dari bibitnya aja udah harus bagus biar dia nggak mudah terserang hama, biar dia bisa beradaptasi sama tanahnya atau
di lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores NTT harusnya. NTT merupakan contoh danau yang terbentuk karena peristiwa apa nih? Peristiwa apa? Oke, bener ya jawabannya yang B, vulkanik. Jadi, kok kayak begini? Bentar. Vulkanik gitu ya. Nah, jadi si dua danau ini dia tuh dikelilingin sama gunung api gitu. Sebenarnya gunung apinya itu mau dia aktif ataupun non aktif, apa namanya, karena itu gunung api gitu ya, berarti dia masuknya ke dalam vulkaniknya. Jadi biasanya tuh ini kan gunung ya. Nah, ada kawah kan. Nah, terus ada air. Nah, itu dia disebutnya danau si Kelimutu. Kalau di si danau Kelimutu sih bentukannya kayak gitu ya. Terus dia tuh indah banget karena bener-bener airnya tuh yang biru gitu loh, teman-teman. Jadi kayak keren banget gitu. Itu. Jadi dia terbentuknya karena si apa namanya? Vulkanik gitu ya. Terus juga Danau Kelimutu ini merupakan danau 3 warna yang terletak di kawah Gunung Kelimutu. Kayak gitu tuh for information aja sih gitu. Nah, intinya dia karena vulkanik. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi nih danau atau apa kayak nama-nama danau yang dia tuh terbentuknya karena apa gitu. Tapi sih semoga nanti kalau kalian UTBK nggak sesusah itu gitu ya, takutnya ngeblank gitu. Tapi jangan sampai ngeblank. Kalian harus fokus terus kayak banyak-banyak berdoa gitu. Insya Allah nanti bisa kok jawab soalnya. Oke, sorry kebanyakan ngomong. Nomor 9, terbentuknya escarpment akibat escarpment ini tuh nama lainnya tuh gawir atau sesar gitu loh guys. Nah dia tuh karena apa nih terbentuknya? Amin. Skor geografinya 1000. Ayo nih nomor 9 terbentuknya escarpment. Katanya C. Ayo yang lain. Oke, jadi benar ya jawabannya yang C. Kenapa? Karena dia ini kan kalau si gawir atau escarpment ini tuh dia tuh sebuah lereng yang curam gitu teman-teman. Nah dia tuh terbentuknya dari patahan sesar gitu. Nah jadi karena ada patahan, nah terbentuklah lagi namanya si escarpment itu. Nah, si escarpment ini tuh kayak memisahkan dua daerah yang relatif memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi misalkan satu tingginya itu 30, ibaratnya satu tingginya 30 meter, tapi satu lagi tingginya 50 meter. Nah, itu tengah-tengahnya itu namanya escarpment. Kayak gitu, bisa kebayang ya? Bisa, Kak? Oke. Oke, kita lanjut ke nomor lagi nih. Nah, perbandingan antara jumlah penduduk petani dengan luas lahan pertanian disebut kepadatan penduduk. Emang gampang loh, ya. Iya, benar. Jawabannya yang agraris, yang D. Kok ini kayak... Ya, aku kira 11 soal ngebahasnya bakal lama banget, ternyata cepet banget. Nah, jadi ini aku ada penjelasan rada panjangnya gitu ya. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Nah, dia ini istilah lain untuk kepadatan penduduk agraris itu juga bisa disebut dengan kepadatan penduduk neto. Jadi kalau misalkan nggak ada pilihan agraris, kalian bisa pilih neto gitu. NET double T terus O gitu. Neto. Udah sih kayak gitu penjelasannya. Nah, terus kita ke nomor terakhir. Cepet banget deh. Terus cuma setengah jam. Padang rumput yang tidak ditumbuhi oleh kumpulan pepohonan pada bioma stepa Amerika Selatan disebabkan oleh apa nih jawabannya? Katanya sal, rendahnya curah hujan. Yang lain gimana? Oke, kita bahas dulu ya.
Nah, bioma stepa ini itu biasanya ditemukan di wilayah yang peralihan gitu antara biasanya dia tuh dari iklim basah menuju iklim kering. Jadi kan itu peralihan ya. Nah, wilayah ini biasanya memiliki suhu sekitar 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan dia memiliki curah hujan yang rendah. Nah, biasanya itu sekitar 250 sampai 500 mm per tahun. Nah, curah hujan yang rendah ini mengakibatkan daerah tersebut hanya ditumbuhi flora yang mampu beradaptasi dengan air sedikit. Contohnya tuh kayak rumput kayak gitu. Nah, jadi padang rumput yang tidak ditumbuhi oleh kumpulan pohon yaitu disebabkan oleh si rendahnya curah hujan. Seperti itu, teman-teman. Jadi dibaca-baca lagi aja kalau bioma-bioma gitu ya. Itu kan lumayan banyak ya. Terus yang apa tuh namanya pada ketinggian berapa biasanya ditanamin bisa ditanami apa gitu kayak misalnya teh, kopi atau apa. Nah, itu biasanya juga suka keluar. Jadi ya intinya mah dibaca-baca lagi aja. Terus kalau kalian punya buku SKS kuning itu ngebantu banget gitu. Terus jangan lupa latihan soal juga, jangan lupa berdoa karena bener-bener nggak kerasa tahu kayak ini udah bulan April terus pokoknya kayak udah hamin berapa kayak udah tinggal hitungan bisa dihitung jari lah ya berarti kayak gitu. Nah itu aja sih dari aku. Semoga kalian sehat selalu karena kesehatan yang paling penting gitu ya buat UTBK ini. Jangan sampai nauzubillah min dzaliknya gitu ya. Tiba-tiba COVID gitu. Jangan sampai deh. Itu nggak enak banget sumpah. Ya pokoknya dijaga banget kesehatannya. Terus kalau misalnya sekarang kan lagi puasa gitu ya. Nah, nggak apa-apa kalau mau bukber, cuman tetap dijaga protokol kesehatannya karena kalian harus paham juga kalau kalian mau UTBK gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau silaturahmi, tapi harus diimbangin lah ya sama belajarnya buat UTBK kayak gitu. Mungkin sekian dari aku. Maaf kalau terlalu singkat gitu ya. Aku kira bakal 1 jam, tapi ternyata cuma setengah jam gitu. Semoga dari pembahasan soal kali ini bisa membantu kalian dan bisa menambah ilmu juga buat kalian. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu sebelum selesai, sama kita foto dulu. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dah, kita foto dulu buat, apa tuh namanya? Buat laporan.